Assalamualaikum. Saya Herdianti Oktavia. Saya Laras Indalawia. Saya Oktaviana. Dan saya Lydia Rahmi. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ize Anggraini, SAK MAK AKSIE, yang berjudul Zakat dan PSAK 109. Kita langsung saja untuk pemaparan yang pertama oleh Oktaviana. Langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai pengertian zakat. Pengertian zakat terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan terminologi. Secara bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka, yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Yang kedua, secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk mau membayar ataupun tidak. Materi yang kedua yaitu hubungan antara zakat, infak, dan sedekah. Menurut bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah dan sesuai dengan kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Juz 2 ayat 195. Materi yang ketiga yaitu mengenai perbedaan zakat dengan pajak. Zakat sangat berbeda dengan pajak. Pajak dibayarkan oleh setiap warga negara kepada pemerintahnya, tidak melihat agama ataupun keyakinannya. Sedangkan zakat hanya dibayarkan oleh kaum muslimin. Ada beberapa perbedaan zakat dengan pajak, ada 6 poin yang bisa kalian lihat di PPT slide-nya. Untuk mempersingkat waktu video, saya langsung ke materi selanjutnya. Sumber hukum dari zakat sendiri, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, syarat dan wajib zakat. Antara syarat wajib zakat antara lain yaitu ada 3, harus orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki 1 nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas. Zakat adalah utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus disegerakan pembayarannya. Lalu, syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakatnya apa saja? Yang pertama, ia harus halal. Yang kedua adalah milik penuh. Yang ketiga, berkembang. Yang keempat, cukup nisab. Nisab yaitu adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima adalah haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bukan komariah. Yang keenam, bebas dari hutang. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah jenis zakat. Yang ada 2 jenis, yaitu adalah zakat jiwa atau zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat jiwa atau fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu dikenakan atas harta yang dimiliki. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya oleh Lydia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek zakat harta. Zakat harta yang menjadi objek yaitu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Di sini saya mengambil 10 macam. Yang pertama yaitu zakat binatang ternak, yang ketiga zakat emas, perak, dan uang. Yang ketiga ada zakat pertanian, yang keempat zakat barang tambang dan barang temuan serta hasil laut. Yang kelima ada zakat perdagangan, yang keenam zakat produksi hewani, yang ketujuh zakat investasi, yang kedelapan zakat profesi dan penghasilan, yang kesembilan yaitu zakat atas uang, dan yang terakhir yaitu zakat perusahaan atau institusi. Zakat binatang ternak atau zakat an'am yaitu seperti
unta, sapi, dan domba. Nah, selain itu para ulama berbeda pendapat. Syaratnya yaitu sudah mencapai kualifikasi tertentu dan telah dimiliki selama kurang lebih 1 tahun digembalakan, dan masing-masing memiliki aturan tersendiri. Adapun hadis yang meriwayatkan, dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang 1, maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atau emas murni adalah 1/4 dari 1/10. Jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakat hingga kapanpun. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Adapun zakat emas, perak, dan uang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu simpan. Adapun hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosokkan lambungnya dan dahinya, belakangnya dengan kepingan itu. Setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50.000 tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya. Hadis riwayat Muslim. Syarat wajib zakat yaitu mencapai nisbah dan haul. Nisab perak yaitu 20 nisbah atau sama dengan 85 gram. Nisbah perak yaitu 200 dirham atau 595 gram. Dikarenakan atas perhiasan seperti emas dan perak disimpan dan tidak dipergunakan, tidak wajib zakat untuk perhiasan di luar emas dan perak yang dipakai perempuan. Selanjutnya yaitu zakat pertanian atau zakat jiroah. Adapun dalam Al-Baqarah ayat 267 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian, dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya, padahal kami sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpincing. Berikutnya hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasok, tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 zaud, dan tidak ada zakat pada penghasilan panen yang kurang dari 5 ausuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikarenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanamkan dengan tujuan mengembangkan dan menginvestasikan tanah, dan pada saat panen dengan syarat dapat disimpan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 berbunyi, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Nishab pertanian yaitu 5 wasok atau sama dengan 300 sya, atau bisa dihitung 2175 kg dikali 60 sama dengan 653 kg. Tarif zakat yaitu jika tak ada hujan 10% dan jika irigasi 5%. Adapun hadis yang meriwayatkan yang diairi oleh hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi penyiraman irigasi, zakatnya 5%. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah zakat barang tambang atau disebut al-ma'adin, dan barang temuan atau disebut rizak, serta hasil laut. Rizak menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi, ataupun disebut harta karun. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat rizak 1/5. Hadis Bukhari Muslim. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul dengan nisbah 85 gram emas murni. Ma'din adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi, baik bentuk cair, padat, ataupun gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisbah 85 gram emas murni.
Nisbah ini berlaku terus akumulasi baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penghasilan ataupun dengan beberapa kali penghasilan. Hasil dari dalam laut seperti mutiara, ikan, ataupun hasil laut dapat dikenakan zakat itu, tetapi dianggap sebagai zakat perdagangan. Selanjutnya, zakat perdagangan atau tizaroh. Adapun hadis riwayat Tirmizi, pedagang-pedagang pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk perdagangan. Hadis riwayat Abu Daud. Berdagang adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan. Syarat zakat yaitu mencapai nisbah. Sudah berlaku masanya setahun, haul, bebas dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok, dan merupakan hak milik. Tarif zakat yaitu 2,5%. Imam Abu Ubaid telah meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahron sebagai berikut. Bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perniagaan yang kamu miliki, kemudian transaksi seluruhnya dalam bentuk uang, setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi, kemudian zakatilah sisanya. Penilaian harga barang dagangan. Pertama, harta barang dagangan dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Didasarkan riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata, hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya. Kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga real atas nilai barang dagangan. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Dia berpendapat sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa transaksi itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harga dagangan. Ketiga, menggunakan harga beli dari barang dagangan. Yang lebih kuat pendapatnya yaitu jumhur ulama Arab Saudi. Selanjutnya yaitu zakat produksi hewani. Zakat ternak yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan dengan syarat nisbah sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul. Khusus madu zakatnya 10%. Selanjutnya yaitu zakat investasi. Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang, baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk perdagangan. Investasi dalam saham, jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2 atau 5%. 2,5%, mohon maaf. Atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan urud tijaroh, komoditi perdagangan. Jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak di bidang non-industri atau non-perdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungannya harus dijakati sebesar 10% karena dianalogikan dengan zakat pertanian. Investasi dalam obligasi. Jika pada konvensional itu tidak dihalalkan, maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi. Jika investasi dalam obligasi syariah dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5%, sesuai dengan zakat perdagangan, setelah memenuhi haul dan nisbah. Selanjutnya investasi dalam aset, dikenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Barang berupa tanah, gedung, atau alat seperti mesin produksi, alat transportasi, dan lain-lain. Tidak dikenakan zakat, tetapi dikenakan atas penghasilan bersih sebesar 10%. Atau kalau dari penghasilan kotor sebesar 5% setelah memenuhi haul atau nisbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zakat profesi dan penghasilan. Abu Ubaid meriwayatkan adalah Umar bin Abdul Aziz memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan barang curian yang dikembalikan, diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari gaji rutin yang diberikan kepada yang menerimanya. Difatwakan melalui fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal, baik secara rutin maupun tidak rutin. Nisabnya yaitu sama dengan nisab emas
seberat 85 gram untuk pendapatan selama setahun dapat diambil dari penghasilan kotor ataupun dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Zakat atas uang untuk tahun pertama yaitu bila uang tersebut sebelum didepositokan atau ditabungkan telah dizakati, maka zakat yang dikenakan hanya atas bagi hasilnya saja. Sedangkan jika sebelumnya belum dizakati, maka atas keseluruhannya. Zakat atas hadiah terkait dengan gaji 2,5%. Jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai adalah 10%, jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya adalah 20%. Zakat atas perusahaan atau institusi. Zakat perusahaan memicu pada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim atau muslimin. Yang kedua, bidang usaha harus halal. Yang ketiga, aset perusahaan dapat dinilai. Yang keempat, aset perusahaan harus berkembang. Dan yang terakhir, yang kelima, minimal kekayaan perusahaan setara dengan 8,5 gram emas. Sedangkan syarat teknisnya adalah yang pertama, peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. Yang kedua, anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. Yang ketiga, RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. Yang keempat, kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi perusahaan. Perhitungan zakat ada 3 metode. Yang pertama, kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Secara sederhana, yaitu kas atau setara kas ditambah investasi jangka pendek, ditambah persediaan, ditambah piutang dagang bersih, dikurang kewajiban lancar. Yang kedua, kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Secara sederhana, yaitu aset lancar bersih ditambah utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang, dikurangi utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar. Yang ketiga, kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Secara sederhana, modal di store ditambah saldo laba ditambah laba tahun berjalan dikurangi aset tetap bersih ditambah investasi perusahaan atau entitas lainnya dikurangi kerugian tahun berjalan. Nah, dari ketiga metode tersebut bisa digunakan metode yang mana saja. Selanjutnya, bagi penerima zakat tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang atau garimin, untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat yaitu yang pertama orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak cukup, baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, orang kafir yang berada dalam lindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang terakhir, bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi yang dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Selanjutnya ada hikmah zakat. Yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i atau bersama antara orang kaya, para mujahid, dan da'i dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 109. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau bagian fisabilillah dalam batas kewajaran proporsional serta
sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik dari jenis maupun dari cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal akuntansi untuk zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima. Tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk jurnalnya, kas dan aset non-kasnya didebet dan untuk penerimaan zakatnya dikredit. Kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah, maka diakui sebagai penambah dana amil. Untuk jurnalnya, kasnya didebet dan untuk penerimaan dana amilnya itu dikredit. Yang ketiga itu ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai apabila pengurangan dana zakatnya jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya penurunan nilai asetnya didebet dan untuk aset non-kasnya dikredit. Yang keduanya itu kerugian dan pengurangan dana amil. Jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai dana amil itu didebet dan untuk aset non-kasnya dikredit. Selanjutnya yang keempat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar jumlah yang diserahkan jika pemberiannya dilakukan dalam bentuk kas, maka jurnalnya penyaluran zakat dana amil dengan penyaluran zakat mustahik non amil itu didebet dan untuk kasnya masuk ke dalam kredit. Untuk keduanya jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya penyaluran zakat dana amil dengan penyaluran zakat mustahik non-amil itu didebet dan untuk aset non-kasnya dikredit. Yang kelima, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Maka untuk jurnalnya, beban dana fisabilillah itu didebet, untuk kasnya dikredit. Yang keenam, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Maka untuk jurnalnya, beban dana amil itu didebet dan untuk kasnya dikredit. Untuk selanjutnya nomor 7, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila diterima oleh mustahik non-amil. Apabila zakat disalurkan kepada amil lain, maka disebut juga sebagai piutang penyaluran. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Untuk jurnal penyaluran zakat melalui amil lain, piutang penyaluran zakat didebet, untuk kasnya dikredit. Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non-amil, penyaluran zakat mustahik didebet, piutang penyaluran zakatnya dikredit. Yang ketiga, jurnal pembayaran ujrah kepada pihak amil lain, beban dana amil didebet, untuk kasnya dikredit. Yang kedelapan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya mobil ambulan rumah sakit, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya. Jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, jurnalnya ketika membeli aset tetap. Untuk aset tetap didebet dan untuk kasnya dikredit. Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut, penyaluran zakat mustahiknya didebet dan untuk aset tetapnya dikredit. Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebagai penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Untuk jurnalnya ketika membeli aset tetapnya didebet, untuk kasnya dikredit. Jurnal penyaluran bertahap. Penyaluran zakat
atau beban depresiasi itu di debit, akumulasi penyusutannya di kredit. Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya, maka akumulasi penyusutannya di debit dan untuk aset tetapnya di kredit. Yang kesembilan, amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti presentase pembagian dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Selanjutnya, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi 1. Sifat hubungan istimewa. Yang kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan. Yang ketiga, presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selanjutnya, keberadaan dana non-amil jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dengan jumlahnya. Yang terakhir, kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. Laporan keuangan dana amil terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan perubahan dana, yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan amil. Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajibannya tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, tetapi tidak ada yang namanya modal. Yang kedua, laporan perubahan dana. Karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana non-halal serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana infak atau sedekah. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola dulu oleh lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ini yaitu sebagai bukti kepada pihak yayasan pengelola zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Ini menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan dengan secara rinci. Penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan, akuntansi, dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang bersangkutan, sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Contoh transaksi amil zakat. Studi kasus Las Abadi Umat. Las Abadi Umat membuat kebijakan dana pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama, 12,5% dari dana infak dan sodako. Yang kedua, 12,5% dari dana zakat. Yang ketiga, 0% dari dana kemanusiaan, biaya relawan, dan penyaluran langsung dari dana tersebut. Kebijakan akuntansinya meliputi penyusutan untuk bangunan 2,5% per tahun, untuk kendaraan 20% per tahun, untuk peralatan 25% per tahun. Yang kedua, bagi hasil bank syariah sebagai pendapatan dana, konvensional sebagai dana non-halal. Dan yang ketiga, dasar perhitungan yaitu menurut kalender hijrah.